Musik Nation, kali ini kita kembali lagi di series Mulai Bisnis Online. Nah, di episode kali ini kita udah ada di episode yang kedua. Judulnya apa ini aku baca supaya nggak lupa. Di video kali ini judulnya adalah apakah bisnis kamu itu cocok untuk menggunakan Facebook sama Instagram Ads. Karena zaman sekarang semuanya digadang-gadang untuk go online gitu kan. Bahkan aku tadi ya ketika di jalan dengerin video dan Bukalapak itu menggembur-gemburkan bahkan toko kelontong pun akan di online kan gitu kan. Tetapi apakah bisnis kamu itu sesuai dan apakah bisa menggunakan Facebook, Instagram Ads? Nah di sini aku ada 3 hal yang itu perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah apakah perilaku atau behavior dari customer kamu itu mendukung ya. Terus yang kedua adalah bagaimana alurnya mereka ini, customer kamu ini beli. Lalu yang ketiga adalah apakah produk ataupun bisnis model yang kamu jalankan itu sanggup menanggung biaya iklan ya. Karena kalau ternyata nggak bisa ya, nanti malah proses iklanmu ataupun nanti persepsimu terhadap menjalankan iklan menjadi kurang tepat dan bisa boncos nggak karu-karuan. Nah, supaya kamu nantinya keputusannya bisa jauh lebih bagus ya. Jadi buat teman-teman yang baru memulai ataupun sudah mulai tapi agak ragu-ragu, nah video ini sangat bisa membantu kalian. Apakah perilaku dari customer kamu itu ya yang beli produkmu itu mendukung ya proses menggunakan Facebook sama Instagram Ads ini? Nah, biar lebih gampang kita langsung menggunakan contoh aja ya yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Let's say kamu ya, mungkin di sini ada juragan toko besi ya. Mungkin ada cici atau koko-koko, ini bukan bermaksud Sarah ya. Karena di dekat aku di daerah sini itu yang memiliki toko besi memang dari golongan Chinese ya, dan aku respect dengan mereka ya. Katakanlah teman-teman itu mempunyai toko besi ya, mungkin kamu ada yang punya toko besi. Nah, toko besi ini ya, katakanlah kalian beranggapan, kalau toko besi aku go online kan, pasti nanti penjualannya meningkat karena sekarang semuanya go online kan, kayak gitu. Pikirnya seperti itu karena dengan melihat fenomena yang ada sekarang. Tapi seharusnya kalian harus bisa melihat kondisi fakta di lapangan. Fakta di lapangan, kalian itu lebih banyak menjual barang-barang yang itu secara beratnya lumayan berat. Bahkan banyak sekali yang beratnya itu lebih dari 1 kilo ya. Nah, dengan seperti itu dan ditambah lagi ya, customer yang bertransaksi di toko atau di bisnis kamu itu, di toko bangunan kamu, itu mereka membutuhkan barangnya secara saat itu juga gitu ya. Ya, misal nih ada customer kamu yang ingin beli semen ataupun besi secara kiloan atau ya apapun itu yang beli toko kamu, kemungkinan besar customer itu kepengennya bayar saat itu juga dan digunakan pada saat itu juga gitu. Ya, mungkin ada ya beberapa produk yang itu bisa di go online kan, yang produk-produk kecil. Tetapi aku yakin sebagian besar transaksinya itu berproses secara offline. Jadi menurut aku kalau mungkin bisnis kamu itu adalah seperti bisnis toko besi ini, alangkah lebih baik itu mending nggak usah mikirin yang offline. Mungkin secara brandingnya bisa ya dilakukan secara online, tapi menurut aku dan berdasarkan pengalaman aku, kalau bisnis kamu modelnya seperti itu ya, perilaku yang customer seperti itu, mending lupakan aja untuk berlanjut ke online ya. Maksimalkan aja dengan cara yang offline. Lalu pertimbangan yang kedua adalah bagaimana alurnya customer atau calon customer kamu itu beli produk atau layanan kamu gitu. Nah, ini cara yang paling mudah mengandaikannya adalah ini aku dapatkan dari pertanyaan dari salah satu subscriber yang nge-DM aku di Instagram. Jadi dia pada saat itu bertanya, Mas, bisnis saya itu adalah jualan bubur ayam ya, dan aku sangat yakin dengan studi kasus bubur ayam ini semua subscriber maupun yang nggak subscribe itu pernah makan yang namanya bubur
bubur ayam ya. Masuk nggak pernah makan bubur ayam, kecuali kamu anti makan bubur ayam. Jadi terlepas kamu itu tim diaduk ataupun enggak, pasti pernah makan bubur ayam. Dan seperti kita tahu ya, walaupun beli bubur ayam sekarang bisa online, tetapi online di sini itu nggak perlu menggunakan Facebook sama Instagram Ads. Karena apa? Orang itu beli bubur ayam karena dia lapar. Ya, terus ketika di Gojek, Gojek ataupun GrabFood ataupun Shopee Food, sekarang udah ada Shopee Food ya, itu kalian langsung nge-search cari bubur ayam terdekat ataupun bubur ayam yang paling recommended gitu ya. Ataupun kalau nggak online itu ke offline gitu ya. Dan di sini kalau kalian itu ngemaksa menggunakan Facebook, Instagram Ads, aku pikir ya, karena alurnya seperti itu tadi ya, langsung nyari di aplikasi ataupun datang itu kurang tepat kalau model bisnismu itu, kalau perilaku customermu itu seperti itu ya. Jadi kalau perilakunya customer seperti itu gimana? Ya, kalau dengan kasusnya seperti ini ya, jadi mungkin kalian bisa memaksimalkan ya di aplikasi Gojeknya, aplikasi di Grab-nya, ataupun kalian ya, aku kurang tahu juga ya untuk pengusaha bubur ayam. Cuman kalau memang model bisnisnya seperti itu, alurnya seperti itu, sangat aku sarankan jangan menggunakan Facebook sama Instagram Ads ya. Karena kalau kalian ngemaksa, sedangkan Facebook sama Instagram itu akan lebih maksimal menggunakan website. Ngapain cuy? Orang beli bubur ayam harus ke website ya. Jadi aku pikir itu masih kurang cocok ya jika menggunakan Facebook sama Instagram Ads. Lalu yang ketiga guys, yang ketiga itu adalah apakah produk atau bisnis model kamu itu sanggup menanggung biaya iklan ya. Seperti kita tahu ya, faktanya bahwa biaya iklan di Facebook, Instagram Ads ataupun di platform-platform yang lain pasti nanti selama beberapa bulan ke depan ataupun beberapa tahun yang ke depan itu akan mengalami kenaikan. Sudah pasti ya, biaya iklan tahun ini sama kemarin itu sudah berbeda gitu ya. Dan jumlah orang yang menjalankan iklan di platform-platform digital ini, sosial media ini itu makin hari makin banyak. Karena seperti kita tahu ya, banyak sekali sekarang pelatihan-pelatihan digital marketing ya, walaupun nggak semuanya mereka itu kualitasnya bagus, tetapi yang beli atensi, beli iklan itu menjadi jumlahnya banyak. Berarti persaingannya makin ketat. Nah, kalau margin dari produk kamu itu ya mungkin terlalu tipisnya mungkin di bawah 10.000, dan rata-rata biaya transaksi yang dihasilkan dari satu customer itu nggak bisa berkali-kali lipat dari 10.000. Kalau mungkin 10.000 tapi ternyata satu customer bisa beli sampai katakanlah 100.000, nah itu mungkin masih make sense. Karena ada klien aku yang itu dia jual barang dengan harga 25.000 itu makanan, marginnya atau keuntungannya dari 50%, tetapi ternyata satu customer dia bisa sampai beli 2-3 kali lipat. Dan aku juga pernah bahas di channel ini juga, dan itu ternyata hasil iklannya itu profitable. Karena apa? Karena walaupun marginnya kecil tapi satu customer bisa beli lebih dari 3 ya. Dan yang bisa mempengaruhi juga dari hasil iklannya, misal tadi ya, satu customer bisa order pertama kali sampai 3 kali lipat, mungkin nanti di kemudian hari customer kamu itu melakukan pembelian ulang ya. Jadi bisa diartikan kalau memang produk ataupun bisnis model kamu itu mendukung seperti itu, nah itu kamu bisa lah coba pikirkan untuk menjalankan Facebook sama Instagram Ads. Tetapi jika produk ataupun bisnis model kamu itu marginnya tipis dan tidak ada transaksi yang muncul berulang-ulang gitu ya, katakanlah satu customer cuma bisa mentok 10.000, wah itu menurut aku, berdasarkan pengalaman aku, itu sangat-sangat tidak recommended untuk kalian menggunakan Facebook sama Instagram Ads gitu. Nah, ini kita sudah bahas ya tentang 3 hal yang menurut aku tuh harus kamu pertimbangkan. Nah, terus mungkin kamu juga bertanya, terus kalau gitu dengan fakta itu, produk seperti apa atau model bisnis seperti apa yang itu bisa survive ketika menggunakan Facebook sama Instagram Ads ya. Dan sekali lagi aku mau menginfokan ya, insight yang akan aku berikan setelah ini tuh sangat-sangat mahal. Karena dapatnya dari mana? Ya dari aku memberikan konsultasi kepada klien-klien aku ya, dan aku punya insight yang banyak dari situ. Ya menurut pengalaman aku ya,
bisnis ataupun produk yang bisa survive ketika menggunakan Facebook, Instagram Ads adalah bisnis yang itu mempunyai margin yang tebal. Margin yang tebal itu berapa? Ya, ketika satu customer bertransaksi bisa lebih dari 50.000 gitu ya. Walaupun produk kamu mungkin satunya 25.000, tapi kalau bisa berkali-kali lipat, itu kamu bisa survive. Hal yang kedua, produk kamu itu memang dicari secara online. Ingat itu ya, secara online, dan wajar kalau kamu menggunakan website. Ya, kalau nggak ada alasan yang kuat mereka itu menggunakan mengakses produkmu lewat website, itu kayak nanti sia-sia ya. Karena nyatanya kalau kalian menggunakan Facebook, Instagram Ads tapi tidak menggunakan website, itu pixelnya nanti jadi bingung, baca datanya juga bingung. Itu ada klien aku yang mengakui, wah ini website aku nggak full nih mas, aku sekarang jadi bingung gitu ya. Nah, terus juga ya, kalau teman-teman itu memang sukanya di produk digital ya, produk digital itu entah apapun bentuknya, entah e-course, entah itu berupa art, entah berupa software, apapun itu produk digital. Nah, berdasarkan pengalaman aku menangani dengan klien-klien aku ya, produk digital itu kemungkinan survive-nya itu jauh lebih besar daripada produk-produk yang itu offline ya. Jadi buat teman-teman, ini kabar bahagia banget ya. Apalagi yang produk online, produk digitalnya itu bisa dibikin langganan. Wah, itu sangat-sangat enak sekali dan sangat-sangat bisa survive ketika kalian menggunakan Facebook sama Instagram Ads. Ya, cuman ya buat teman-teman yang memang bisnisnya itu bener-bener yang offline atau online, maksudnya itu produknya itu secara experience pengalamannya itu digunakan secara offline, ya jangan khawatir. Ada juga kok beberapa klien aku yang ya lumayan banyak juga yang produknya itu bukan yang digital ya, berarti yang offline to online itu juga cuannya lumayan ya, bagi dia itu lumayan ya. Tapi memang yang produknya digital itu bisa jauh lebih cuan karena modalnya cuma di depan gitu ya, apalagi langganan. Oke, terus tambahan satu lagi yang ini sangat penting banget harus aku sampaikan ya. Aku yakin pasti di luar sana ada model bisnis ya, caranya berbisnis itu adalah hanya ngelempar barang ya. Ngelempar barang itu gimana? Mungkin kamu modelnya adalah nemu suatu produk, entah itu dropship ataupun kamu punya barang ya secara brand, cuman mindsetmu itu adalah sekedar ngabisin barang. Nah, kalau mindsetmu seperti ini ya, itu nanti ya kamu akan tergerus dengan biaya iklan yang lama-lama makin mahal. Ya, walaupun kayak kamu bisa ngeset KPI, tapi karena kamu nggak mikirin marketingnya sama sekali, kamu cuman ngabisin produknya aja ya, yang terjadi adalah ya kamu akan bisa boncos gede-gede. Karena salah satu klienku juga ada yang mengalami seperti itu dan dia mengakui, ya mas, karena memang model bisnis apa itu cuman hit and run aja. Nah, itu ya, jadi sangat berbahaya kalau model bisnis kamu seperti ini menggunakan Facebook, Instagram Ads ya, kamu akan dibunuh oleh si biaya iklan gitu. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. Simple aja dan singkat dan ringan, tetapi aku berharap 3 hal yang aku share ini tadi bisa membantu kamu ya untuk melakukan keputusan dan mempertimbangkan apakah bisnis yang hendak kamu jalankan ataupun yang sedang kamu jalankan itu worth it untuk diperjuangkan menggunakan Facebook sama Instagram Ads. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you so much for watching. This is Fusik, signing off. Oh, ada yang lupa. May we always live in prosperity. Bye-bye.